Pak Lindung jadi apa Pak Lindung? Mediator. Saya diam, ini yang drama. Paguyuban Adi Pracoyo itu sebenarnya diawali dari perkumpulan para karyawan gereja, baik itu koster maupun tata usaha waktu itu berkumpul setiap bulan untuk mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di gereja. Paguyuban itu kalau menurut saya ya kelompok kecil di dalam gereja yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Itu. Kalau saya pribadi paguyuban itu kerjasama, kekompakan dalam gereja. Paguyuban Adi Pracoyo itu guyup, kumpul-kumpul bagi orang-orang percaya. Jadi setiap bulan semua karyawan dikumpulkan, lalu ada briefing untuk pekerjaan-pekerjaan sebulan ke depan. Nah, seiring berjalannya waktu, maka ada tambahan-tambahan teman-teman yang ikut bergabung. Kemudian kita sepakat untuk mengadakan arisan sekaligus perkunjungan ke rumah semua karyawan supaya kita semua saling tahu keberadaannya, saling tahu keluarganya, saling kenal dan seterusnya. Nah, itu berjalan terus dimulai sekitar tahun 1998 dengan hanya 6 atau 7 orang waktu itu, dan berjalan sampai sekarang. Karyawan gereja tetap mengikuti paguyuban ini, ditambah dengan beberapa teman yang memiliki komitmen di dalam bersama-sama membangun persekutuan gereja ini dari sisi lain. Kegiatan utamanya itu awalnya itu arisan. Lalu kerja bakti. Jadi setiap bulan sekali kita ada pertemuan, dan setelah ada pertemuan itu kita sepakat untuk besoknya mengerjakan apa di gereja. Sebenarnya kan setiap anggota mempunyai ide masing-masing dan ingin dicurahkan atau diberikan kepada gereja melalui paguyuban Adi Pracoyo. Ya, tergantung bahwa ide-ide itu bisa diterima atau tidak. Selama ide itu bagus, kenapa enggak? Gitu. Asalkan semua harus bisa memberikan bukti yang nyata dan bisa memberikan manfaat yang luas kepada warga jemaat. Bukan hanya kepada anggota paguyuban, tapi apa yang dilakukan oleh anggota paguyuban itu bisa memberikan manfaat yang luas bagi warga Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya jemaat Jember. Itu. Bagaimana untuk menambahkan income itu kita membuat usaha, investasi, usaha supaya kita menambahkan uang kas sehingga kita dalam berkegiatan kelompok kita itu bisa membantu gereja dengan lebih banyak. Hasil pembicaraan ngalor ngidul, kita bersepakat untuk mendirikan semacam koperasi untuk warga jemaat di GKJW Jember. Namanya Kelompok Usaha Bersama, KUB,
yang namanya juga Adi Pracoyo. Nah, dengan demikian kami berharap bahwa perekonomian di GKJW Jember ini bisa sedikit maju di sisi usaha-usaha menengah ke bawah. Kenapa kok saya tertarik? Ya karena visi misinya itu sangat bagus sekali. Paguyuban Adi Pracoyo itu awalnya perkumpulan untuk karyawan. Jadi saya juga ikut dan kebetulan saya koster. Pertama saya ikut Paguyuban Adi Pracoyo itu istilahnya tujuannya ya untuk pelayanan. Jadi walaupun saya bukan majelis atau yang sebagai karyawan, tapi saya turut membantu istilahnya pelayanan di dalam gereja. Saya melibatkan diri menjadi bagian dari Paguyuban Adi Pracoyo ya untuk ikut kumpul-kumpul lah. Kegiatan paguyuban itu sangat positif dan sangat membantu saya di dalam pekerjaan saya sebagai koster. Ikut bersama-sama rekan-rekan yang tidak selalu harus berbentuk komisi-komisi jemaat, tetapi ada hal khusus yang ada di Jember ini yang akhirnya bisa membantu saya untuk bisa kenal awalnya itu ya dengan teman-teman dari yang non urusan gereja gitu. Istilahnya guyup satu, ya memang karena panggilan lah masalah itu ya. Gitu. Adi Pracoyo bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan non formal yang tidak ada di PKT. Nah, di situ kita merundingkan, kita berembuk, mencari celah-celah apa kira-kira hal-hal yang bisa dikerjakan, dipersembahkan untuk gereja. Kontribusinya besar sekali. Gereja semakin bagus karena seringkali paguyuban ini membersihkan halaman gereja, mencabut rumput, membersihkan paving, membersihkan kolam. Beberapa teman juga melibatkan diri dalam pelayanan untuk pocak kematian, dan ketika ada peristiwa warga meninggal itu jam berapapun, beberapa dari anggota tim itu ya sigap dan bergerak mengambil bagian. Jadi hampir semua teman kami yang ada di paguyuban ini dulu adalah orang-orang yang tidak, artinya ya masih malu-malu untuk datang ke gereja, tetapi dengan kerja bakti, dengan mencabuti rumput, dengan membersihkan paving, nah, mereka datang, lalu minggunya juga mereka mau datang ke gereja. Nah, ini harapannya memang akan makin banyak orang yang bisa kita berikan kesempatan. Kehadiran Paguyuban Adi Pracoyo membuat gereja makin semarak gitu ya, dan mereka tidak perlu penilaian, mereka juga tidak perlu di alam, mereka melakukannya dengan sepenuh hati dan mereka hanya melakukannya untuk Tuhan.